Sampurasun, apa kabarnya nih para anak negeri dimanapun berada? Semoga semuanya dalam keadaan baik semua ya. Oh iya, kumaha puasanya nih? Semoga tetap semangat ya di minggu terakhir di bulan puasa. Kali ini bersama Abdi Mulki Hambali akan memperkenalkan tradisi, kuliner, dan kerajinan yang ada di kota Subang. Ayo, ada yang tahu kijing nggak? Ini salah satu hewan yang berprotein tinggi loh. Gimana cara mendapatkannya? Nanti Abdi kasih tahu ya pastinya. Ada yang tahu tungku untuk memasak? Abdi juga akan kasih tahu nih gimana cara membuatnya. Selain itu, Abdi juga akan membuat makanan khas Tempo Dulu yang selalu hadir saat hari raya Lebaran nih. Penasaran kue apa? Makanya ikutin Abdi sampai habis ya. Jejak anak negeri di Subang, Jawa Barat. Masih di daerah Subang nih, tepatnya di desa Cibesi. Abdi mau membuat makanan yang selalu hadir sebagai suguhan untuk tamu saat Lebaran. Nah, hari ini saya bakalan bikin seroja. Sekarang lagi ngulek bumbunya dulu nih. Buat seroja susah-susah gampang nih. Menurut Ibu Ani, butuh ketelatenan untuk membuat kue kembang seroja. Bumbu halusnya udah beres nih Bu, apalagi nih? Sekarang tinggal Ya, masukin sini. Iya. Siap Bu, saya masukkan ya. Tambahkan juga air sambil diaduk secara perlahan agar adonan tercampur rata dan tidak menggumpal. Setelah bumbu tercampur rata, kita masukkan telur ke dalam adonan tepung, lalu kocok hingga rata. Agar lebih menarik, Ibu Ani membuat pewarna dari bahan alami nih. Wah, penasaran jadinya nanti seperti apa? Sini Bu, saya bantu membuat pewarnanya. Wah, ternyata warna hijaunya dibuat dari sari daun pandan. Ini mah pasti sedap aroma kembang goyangnya. Bu, pandana tos beres Bu. Abi, ayeuna naon deui Bu? Ayeuna ieu bawang nanya di sini. Bawang. Ya. Potongan. Alit-alit. Alit-alit. Oh. Siap. Siap Bu, saya bantu potong ya. Ternyata banyak juga bahannya ya. Tapi ini mah sepertinya dijamin enak pasti rasanya. Setelah semua selesai, kini tinggal membagi adonan menjadi 4 bagian. Dan 3 adonan masing-masing diberi perwarna. Gorengnya Bu. Oke, setelah tercampur rata, saatnya menggoreng adonan nih menjadi kembang seroja. Oh iya, minyak untuk menggoreng harus benar-benar panas ya,
agar kembang serojanya terbentuk dengan baik. Ini yang unik di pembuatan kue kembang seroja. Saat menggoreng, kita menggunakan cetakan yang berbentuk bunga seroja. Caranya, panaskan cetakan dalam minyak, lalu celupkan cetakan ke dalam adonan. Lalu masukkan ke dalam minyak yang panas. Untuk melepaskan adonan dari cetakan, goyang-goyangkan cetakan hingga adonan terlepas dan membentuk seperti bunga. Makanya ada juga yang menyebut kue ini dengan sebutan kue kembang goyang. Setelah adonan lepas dari cetakan, jangan lupa cetakan harus tetap direndam di dalam minyak panas. Ini agar cetakan tetap dalam keadaan panas. Karena jika cetakan tidak panas, adonan tidak akan menempel. Nah, unik kan? Dan benar kata Bu Ani tadi, susah-susah gampang membuatnya. Wah, nggak terasa nih, karena keasikan menggoreng, ternyata sudah banyak juga kembang seroja yang jadi. Dan kembang seroja pun siap untuk dinikmati. Nah, ini udah jadi nih cemilan sarojanya. Enak banget nih, cuacanya lagi hujan, makan saroja anget-anget. Ayo Bu, makan aja Bu. Langsung. Pas juga nih, pas masuk waktu berbuka puasa. Jadi nggak pakai basa-basi lagi, langsung dimakan ya Bu. Ternyata nggak cuma enak dimakan pas lebaran nih, buat menu buka puasa juga pas banget. Apalagi dibuatnya dengan bahan-bahan alami, sudah pasti jadi cemilan sehat nih. Selain saat lebaran, di Subang khususnya Desa Cibesi, cemilan seroja juga dapat dijumpai saat ada acara besar seperti hajatan. Wah, memang kaya dan unik ya kuliner yang ada di negeri ini. Kini tinggal kita, para anak negeri, harus dapat melestarikan agar tidak hilang. Masih di Desa Cibesi nih, Abdi mau berkegiatan di dalam rumah. Kali ini teh, Abdi mau buat salah satu alat dapur yang penting banget dan wajib ada di rumah. Kali ini saya bakal bantuin bikin tungku. Uniknya lagi di daerah Cibesi ini, bikin tungkunya pakai daun sepatu. Nah, bingung kan buat tungku pakai daun? Daun kembang sepatu ditumbuk terlebih dahulu. Sementara Abdi menumbuk, Kang Agus membuat adonan untuk membuat tungku dari abu sisa bakaran kayu. Abu basah akan dicampurkan dengan abu kering sambil diaduk hingga teksturnya pas untuk membuat tungku. Ini mah perlu orang yang ahli atuh euy. Ngomong-ngomong, ini Abdi numbuk daun sampai kapan ya? Setelah ditumbuk, daun sepatu diberi air dan diremas-remas. Daun sepatu akan menghasilkan cairan yang cukup lengket yang berfungsi untuk merekatkan adonan abu yang dibuat oleh Kang Agus. Nah, jadi beneran nih daun sepatu ini emang agak lengket. Bahkan lengket ya Pak? Ya. Cepel atau kata daerah sininya cepel tuh. Pantesan dijadiin campuran buat ini ya Pak? Buat bikin tungku. Kini tinggal memeras daun bunga sepatu dan mencampurkannya ke adonan abu. Lalu kembali diaduk agar merata. Setelah tercampur rata, saatnya membuat tungku nih. Ini mah seru euy, seperti sedang main-main saja. Tungku dibuat sesuai selera. Ada yang membuat 2 tungku, ada juga yang 1 tungku, seperti Abdi dan Kang Agus buat. Apabila adonan pas, tungku akan berumur panjang. Kalau tidak, ya paling 3 bulan tungku sudah hancur lagi. Wah, ini mah nggak boleh main-main, nanti nggak bisa masak atuh. Nah, sudah jadi deh. Gimana hasil tungku buatan Abdi dan Kang Agus? Bagus kan? Oh iya, tungku dapat digunakan jika sudah kering. Jika digunakan saat masih basah, biasanya abu bakar atau kayu sulit untuk menyala. Nah,
Nah, sekarang saya lagi sama Ibu Tini nih, mau ngolah masakan sehat ya Bu ya. Masak apa Bu sekarang Bu? Masak sayur sama kruk bumbu alum. Dari namanya saja udah unik pisan samak bruk. Gimana nanti rasanya ya? Hayu Bu, mangga kita olah saja. Wah, bukan cuma namanya nih, sayur yang saya olah juga cukup unik. Hayo, ada yang tahu ini apa? Walau mirip jagung, tapi ini bukan jagung ya. Nah, dari semua sayuran di sini tuh ada satu nih yang saya nggak tahu nih. Kayak misalnya ini nih. Ini sayuran apa Bu? Itu terubuk. Terubuk. Iya. Bisa langsung cobain nggak? Bisa. Bisa. Cobain. Aman tapi Bu? Aman. Oke, saya cobain ya Bu. Penasaran juga gimana rasanya? Rasanya kayak brokoli, namun teksturnya kayak sagu hambar. Tapi sehat ya Bu ya ini? Iya, sehat. Selain terubuk dan kecombrang nih, sayur samak bruk juga menggunakan kacang panjang, labu siam, tomat, serta daun bawang. Tumis irisan bawang merah terlebih dahulu hingga harum. Lalu masukkan ikan teri yang sudah dicuci bersih dan masak hingga matang. Aduh, aroma ikan teri yang digoreng langsung membuat perut kosong, Setelah teri matang, masukkan segala jenis sayuran yang tadi dipotong-potong. Kenapa namanya samak bruk? Ya ini, segala diasupkan, bruk. Lalu aduk agar merata. Ada yang kurang pastinya kalau sayur tidak memakai kuah ya. Abdi asupkan air nanya Bu. Jangan lupa tambahkan garam dan gula merah biar makin sedap rasanya Terakhir, masukkan cabai rawit merah dan tunggu hingga sayur matang. Oh iya, ini juga kenapa disebut bumbu alung. Karena semua bumbu tidak dihaluskan, melainkan hanya dimasukkan ke dalam sayur. Oke, sepertinya bumbu sudah menyerap dengan rata nih. Dan sayur juga sudah matang. Berarti sayur samak bruk sudah siap untuk dihidangkan. Pas banget nih, sudah maghrib juga. Dan sudah lapar, Tadi abis buat tungku sama Kang Agus. Wah, pas banget nih, sayur samak bruk sama nasi merah. Khas dari desa Cibusi. Ini mah, makan sehat pisan. Cocok banget, buat menu buka puasa, makanan berserat. Karena di bulan puasa, biasanya mah kita kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Hari ini, Abdi bersama dengan Rizky mau ngabuburit ala anak desa Cibusi Subang nih. Bukan seperti anak kota lainnya yang sibuk cari takjilan atau main game. Di sini ngabuburitnya lebih seru main ke alam. Masih banyaknya sawah dan lahan di daerah ini membuat ngabuburit terasa mengasihkan. Kurangnya. Percaya tuh. Menurut Rizky, kijing di daerahnya masih banyak dan besar-besar loh. Nah, jadi ini unik banget nih. Biasanya sawah yang baru beres digarap, banyak banget nih kerang sawahnya. Atau istilah namanya di sini kijing. Ayo Dek, nyari lagi yang banyak Dek. Nah, lahan kayak gini yang masih bisa dengan bebas kita masukin untuk mencari kijing. Lahan yang belum ditanami bibit. Selain lebih leluasa untuk mencari kijing, pemilik sawah juga terbantu karena kita ikut menggeburkan tanah dengan berjalan di atasnya. Kijing merupakan sejenis kerang yang hidup di air tawar. Kijing sangat suka mengendap di dasar sungai yang berpasir maupun berlumpur seperti sawah ini. Ayo Ki, cari lagi kijingnya. Wah, gak terasa nih. Sudah cukup banyak ya kijing yang Abdi dan Rizky dapatkan. Sepertinya udah cukup nih buat dijadikan menu buka puasa nanti.
Masih dari kawasan Subang nih, Abdi akan membuat masakan khas Subang yang sudah jarang banget ada di menu rumah makan di Jawa Barat. Penasaran kan? Nah, sekarang saya lagi sama Ibu Imas nih. Mau bikin apa Bu kita Bu? Bikin lolongnya kijing. Bikin lolongnya kijing. Ada yang pernah dengar sayur lolonge? Abdi juga baru dengar nih. Bumbu untuk sayur lolonge ini ada ketumbar, cabai, bawang putih, dan bawang merah, serta kemiri. Jangan lupa juga masukkan kunyit dan jahe, serta garam, biar makin sedap nih rasanya. Sementara Abdi mau buka nangka mudanya nih. Waduh Bu, mana banyak getahnya ya. Hati-hati ya, getah dari buah nangka ini lengket pisan euy. Tapi ada caranya nih. Sebelum mulai mengupas, beri minyak sayur dulu pada tangan dan pisau agar tidak lengket. Bu, tos rengse Bu. Ayeuna naon di? Kartu digodok. Digodok. Mohon. Oke. Nangka muda direbus terlebih dahulu agar tidak keras dan getahnya hilang. Selagi saya merebus, ternyata Ibu Imas sudah berganti kegiatan euy. Mending gesit pisan ya Bu Imas. Sudah marut kelapa aja. Setelah dirasa cukup, nangka diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu sebelum diolah menjadi sayur. Siap Bu, biar Abdi yang masak ya. Ibu mah cukup mengarahkan saja. Pertama, tumis bumbu yang sudah dihaluskan nih. Jangan lupa daun salam, sereh, dan juga potongan bawang daun ikut ditumis. Wih, aroma bumbunya bikin perut auto kosong nih. Kan emang kosong ya karena puasa. Tambahkan air sedikit agar bumbu tidak gosong. Setelah bumbu dirasa matang, masukkan rebusan nangka dan juga kijing ke dalam wajan. Lalu aduk hingga merata. Lalu masukkan juga santannya nih. Abdi bantu peras ya Bu. Wah, ini mah siga sayur nangka ya Bu. Tambahkan sedikit air agar sayur cukup berkuah. Wah, ini aroma masakannya sudah benar-benar minta dicicip nih. Nggak batal kan kalau baru berhayal rasanya? Terakhir, tambahkan gula merah untuk menambah cita rasa pada sayur lolongenya. Kini tinggal menunggu sayur matang dan bumbu menyerap dengan sempurna. Akhirnya, sayur lolonge kijing siap untuk disajikan. Nih, masakan lolongenya khas Cibesi udah jadi nih. Penasaran banget sama rasanya gimana. Ayo, Teh, Bu, langsung aja makan. Wah, ternyata benar tidak beda jauh dengan sayur nangka. Hanya saja ini bahannya memakai kijing. Warnanya juga agak sedikit kuning karena menggunakan kunyit sebagai bumbu. Lolong ini hampir mirip sama gudeg, cuman kalau lolong ini agak lebih pedas dan gurih. Kemudian teksturnya yang empuk karena pakai nangka muda dan direbusnya lebih lama. Ayo Teh, Bu. Tapi kalau soal rasa, ini mah juara euy. Rasanya raos pisan. Karena nangka merupakan salah satu serat yang baik, serta dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan kijing mengandung banyak protein yang baik untuk tubuh kita. Jadi cocok pisan nih, sayur lolonge dikonsumsi setelah berpuasa seharian atau saat sahur. Wah, ini mah recommended banget buat menu di bulan Ramadan.